Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Tapi, ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan warna-warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Hijau, Putri Ungu, Putri Merah, Putri Jingga, Putri Biru, Putri Nila, Putri Coklat, Putri Kelabu, dan Putri Kuning. Pada suatu hari, mereka sedang berkumpul di tangga kerajaan sambil berbincang-bincang. Nak, apakah kalian tidak ingin melanjutkan sekolah agar kalian mendapatkan ilmu yang tinggi agar kelak berguna bagi kalian? Ngapain harus sekolah sih ayah? Ayah kan udah kaya, sampai 7 turunan pun harta ayah gak mungkin habis kan? Kalau Kuning terserah ayah aja, Kuning juga mau sekolah kok ya. Hei Kuning, nanti uang ayah habis gara-gara buat nyekolahin kamu. Iya kak, maaf. Ya sudah, kalau begitu jangan berdebat. Nanti kita bicarakan lagi. Ayah ingin menghadiri pertemuan dengan para raja. Baiklah ayah. Saat sang raja sedang pergi untuk menghadiri pertemuan para raja, anak-anaknya berkesempatan untuk bermain-main dan berfoya-foya, kecuali Kuning yang selalu diam di kerajaan, sehingga sang pengasuh sangat kewalahan menghadapi ke-9 putri. Pengasuh sedang menyapu dan melihat putri-putri ingin keluar. Putri hijau mau kemana? Kenapa putri kuning tidak diajak? Ngapain sih ngajak anakku kayak dia? Dia salah, kita kan mau bersenang-senang selagi ayah gak di rumah. Pulang jangan malam-malam ya putri, saya takut terjadi apa-apa. Atau perlu saya panggilkan pengawal untuk menemani putri? Ih, berisik. Kita tuh gak butuh pengawal, kita tuh udah besar. Kamu udah digaji mahal-mahal, masih ngomel aja. Putri, jika nanti terjadi sesuatu sama putri, siapa yang menjaga putri? Sudah, jangan tinggalkan kami. Kalau bisa kok jaga diri. Mereka pun akhirnya pergi untuk bersenang-senang, dan tanpa disadari mereka terpisah. Putri Nila bersama Putri Kelabu, sedangkan Putri Jambon dengan Putri Hijau. Saat di jalan, kelompok Putri Nila terkena musibah. Mereka dijamret oleh seseorang yang tak dikenal. Hei pencuri, tolong! Hei pencuri jelek, berani-beraninya kan mengambil tas saudaraku. Kamu nggak tahu siapa kami? Kami itu anak raja, bisa dihukum kamu nanti. Hei wanita cantik, aku akan mengembalikan tas ini asalkan kalian mau ikut bersamaku. Kami mau ikut tanganmu. Lain halnya dengan kelompok Putri Jambon. Mereka bertemu dan berkenalan dengan pria tampan. Hei, mau kemana? Perginya mau dianterin apa enggak? Mau shopping, emang kamu punya duit buat nemenin kita belanja? Jambon, jangan kayak gitu dong. Kan lumayan, dia ganteng. Namaku Hijau dan ini Jambon, saudaraku. Aku badai senang berkenalan dengan kamu. Sebenarnya kami bersepuluh, tapi kami terpisah waktu pas mau pergi. Loh, ngomong-ngomong rumah kalian di mana? Rumah kami di sebelah danau. Rumah kami itu yang paling besar. Oke, kalau begitu kami duluan ya. Dadah. Hati-hati ya.
Putri Kuning adalah gadis yang periang, ramah, dan sangat baik. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Dan saat itu, datanglah seorang pengemis ke kerajaan. Iya, Mbak. Sih, Sembada. Permisi. Permisi Putri, saya belum makan 2 hari. Tolong beri saya makanan. Dasar pengemis kotor, jorok, gembel. Pergi sana dari kerajaan. Kau pikir kerajaan ini open house? Ya ampun kakak, kasihan dia belum makan. Di dalam masih ada makanan yang belum dimakan. Daripada mubazir, ini kita kasih ke orang yang membutuhkan kak. Ada apa ini? Kenapa ribut? Tiap hari ribut terus. Kalian kan sudah dewasa. Ayah malu sama orang-orang. Kuning duluan, Ayah. Kuning ingin memberikan makanan kita kepada pengemis ini. Tapi Kuning hanya ingin membantunya ayah. Saya ada sedikit uang. Nenek belikan saja makanan di pasar. Mohon maaf atas perlakuan anak saya ya, Nek. Terima kasih Tuhan, terima kasih Putri. Semoga kebaikan kalian juga dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh dan lama. Ia menanyakan oleh-oleh apakah yang anak-anaknya inginkan. Ayah hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin sweater yang berkilau-kilau. 9 anak-anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah mereka, kecuali Kuning. Ayah, aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat. Anakku, sungguh indah perkataanmu. Tentu saja ayah akan pulang dengan selamat dan membawakan hadiah yang indah buat kamu. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membawa teman lelakinya ke kerajaan. Bahkan, mereka sering membentak pengasuhnya dan menyuruh para pelayan untuk menuruti mereka. Putri, mohon temennya disuruh pulang. Ini sudah larut malam. Nggak enak lihat tetangga. Terus apa masalahnya? Ini hidupku, kamu layanin aja temanku. Aku mau ke WC sebentar. Hei kamu, ambilkan aku minuman. Aku sangat haus. Kamu bukan tuanku, aku tidak sudi mengambilkan minuman untukmu. Saya kan tamu di sini. Seharusnya kamu mengikuti apa yang saya inginkan. Kamu memang tidak bernorma. Jika kamu punya kaki, silakan ambil sendiri di dapur. Dasar kamu tidak tahu diri. Pada suatu hari, sang raja sudah tiba di kerajaan. Kesembilan putrinya sedang asik bermain di danau. Sementara itu, Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras kerajaan. Mengetahui hal itu, sang raja menjadi sangat sedih. Wahai anakku yang rajin dan baik budi, Iya, Ayah. ayah tak dapat memberikan apa-apa untukmu. Hanya batu hijau ini yang dapat ayah berikan. Bukankah warna kuning kesukaanmu? Ketika Putri Kuning sedang mengambil minuman, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya,
Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku. Ayah memberikan ini kepadaku, bukan kepadamu. Jadi kalung ini adalah milikku. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Itu milikku. Astaga, dia sudah meninggal. Kita harus menguburnya. Kalau sampai ayah tahu, kita akan diubur hidup-hidup. Ayo kita segerakan dia. Mereka mengusung Putri Kuning dan menguburnya di depan kerajaan. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana Putri pergi. Kakaknya terdiam 1000 bahasa. Begitu juga dengan pengasuh, pengawal, dan pelayan. Mereka tak mengetahui keberadaan sang Putri Kuning. Apakah kalian tahu keberadaan Putri Kuning? Kami tidak tahu ayah, mungkin dia sedang pergi bersama kekasihnya. Pengasuh, apakah kamu tahu di mana Putri Kuning? Ampun Tuan, saya tidak tahu keberadaan Putri Kuning. Raja sangat marah karena sudah berminggu-minggu Putri Kuning belum tiba di kerajaan. Hei pengawal, cari dan temukan Putri Kuning. Maafkan saya Tuan, saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi Putri Kuning belum saya temukan Tuan. Sungguh, saya sudah mencarinya ke penjuru kota, namun Putri Kuning belum juga dapat saya temukan. Aku ayah yang buruk. Biarlah aku mengirim anak-anakku ke tempat yang jauh agar bisa belajar dan mengasah budi pekerti. Maka raja pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Sang raja sendiri sering termenung di taman kerajaan, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Nak, gimana Pak kamu? Tidak tahukah kamu? Ayah sangat memikirkan kamu. Sudahlah Tuan, mungkin sudah menjadi takdir sang Putri Kuning. Mungkin di balik ini semua ada hikmahnya. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja sangat heran melihatnya. Pengawal, kemarilah. Tanaman apa ini? Lihat tanaman ini. Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau. Bunganya putih, kekuningan, dan sangat wangi. Betul Tuan, tanaman ini layaknya seperti Putri Kuning. Tanaman ini mengingatkanku kepada Putri Kuning. Baiklah, tanaman ini akan kuberikan nama Kemuning. Sejak itu, bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dibuat orang-orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Jambon, jangan gitu dong. Kan lumayan. Lumayan apa nih? Hei, perginya mau kemana?
Dadah, hati-hati ya. Lah meneng boy. Apa-apa dibuang aja. Yuk Tor. Wahai anakku yang rajin. Lampu sana. Hei, aku yang buruk. Biarlah aku mengirim anak-anakku ke tempat yang jauh agar bisa belajar. Wi, yakin. Wis,